Selamat malam semuanya, kembali lagi dengan aku Ica Arunikesa Asyifa. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah nih. Hari ini Ica juga sedang bersama Om Imam sebagai staf Dinas Kebudayaan Jupel di Sparbud Jember. Kita akan tanya-tanya nih sama Om Imam. Oh iya, ingat ya, di Jember itu tidak cuman kaya pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif, tapi juga kaya sejarahnya juga nih. Sekarang kita bakalan tanya-tanya sama Om Imam. Om Imam, apa sih tujuannya generasi pemuda mempelajari sejarah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, Mak Ica ya, dipanggil Adik Ica aja. Pentingnya belajar sejarah bagi generasi muda itu sebetulnya gini, sejarah itu sebagai sarana untuk sebagai sarana sumber inspirasi pengetahuan untuk memahami apa? Nilai-nilai luhur, tradisi, bahasa yang membentuk kita saat ini. Jadi kita bisa mengenal jati diri kita sendiri, jati diri lingkungan kita, jati diri bangsa kita dan negara kita. Terus kita bisa mengenal perjalanan-perjalanan para pendahulu kita, pahlawan kita, bagaimana membentuk Nusantara dan membentuk kita saat ini untuk bisa seperti saat ini menikmati hasil kerja keras mereka ya. Terus mengenal ideologi, perjalanan ideologi bangsa ini tuh ya. Terus sebagai apa? Sebagai cerminan kita maju enggak nih gitu. Kita jalan terus enggak sih, apa ya, merefleksi sebagai cermin kita gini. Misalkan begini ya, tak kasih begini, kemarin Ica bisa masuk menjuarai apa namanya lomba vokal, lomba nyanyi ya, juara 1 itu kan sejarah kemarin ya. Tapi itu bisa jadi acuan kita besok terus enggak dengan prestasi kita. Itu paham ya maksudnya ya. Bisa jadi sejarah itu bisa membuat apa ya, acuan kita untuk terus atau tidak. Tapi yang pastinya harus terus, sebagai generasi muda ya harus berjalan terus untuk lebih maju, bergiat kembang dengan fondasi yang sudah kita bangun dulu. Tuh. Siap Om. Sekarang Ica mau tanya lagi nih, apa aja sih sejarah yang ada di Jember? Banyak. Jember itu ada banyak peninggalan ya. Dari mulai masa prasejarah ya. Prasejarah itu ada Paleolitikum, ada Neolitikum, ada Megalitikum. Jember punya semua, terutama Megalitikum ya. Terus yang kedua apa? Masa klasik. Terus yang ketiga masa kolonial. Terus yang keempat masa kemerdekaan. Jember kaya sekali. Jadi mulai masa megalitik, masa klasik, ya masa kolonial. Masa kolonial itu apa sih? Coba apa masa kolonial? Masa penjajahan Belanda sama Jepang. Dimulai dari VOC, terus Inggris. Kita pernah dijajah berapa bangsa ya? Mulai dari Inggris ya, Spanyol, terus Portugis, Belanda yang paling lama ya, sampai terakhir Jepang. Itu ada semua di Jember ada. Termasuk kita mundur lagi ke belakang, masa klasik yang kayak itu, masa-masa era-era kerajaan Jember juga punya. Terus masa-masa kemerdekaan itu setelah kita dari kolonial, masa pembangunan juga banyak di Jember. Tuh, kaya sekali Jember. Oh, banyak ya? Iya. Sekarang Ica mau tanya juga nih, peninggalan Jember itu apa aja? Gimana? Peninggalan di Jember itu ada apa aja? Peninggalan di Jember itu begini deh Ica. Alam Jember itu sangat kaya ya. Jadi sebelum kita mengenal wisata, alam Jember itu kaya. Jember punya 2 gunung, ya, Gunung Raung, Gunung Argopuro. Terus kita punya lautan. Dulu rumahnya Ica kan di situ ya, di Ambulu.
itu pantai itu. Jadi kita punya kekayaan gunung, sungai, dan pantai. Itu yang membentuk budaya kita dan membentuk peradaban Jember. Ada banyak kearifan lokal di situ. Terus peninggalan-peninggalannya apa saja? Yaitu peninggalan megalitik di gunung-gunung itu, kayak watu apa namanya, Mas? Batu apa namanya? Watu Kenong. Ya, Watu Kenong. Itu yang dari megalitik. Terus menhir. Itu dari peradaban lama ya. Terus apa lagi? Batu kubur. Apa? Dolmen. Batu kubur itu sarkofagus. Jadi orang dulu itu memakai peralatannya masih pakai batu, dikuburnya di batu. Jadi banyak di Duplang, di Arjasa sana, terus di Srino, terus di ini mana, Sekute, itu banyak. Itu yang masa megalitik. Ya, di masa klasik banyak. Candi Deres, tuh di mana, di Gunung Mas. Terus situs Beteng, ya itu peninggalan era-era Majapahit. Terus di Sidomekar ada, terus di Ambulu, di Pontang itu ada bekas candi. Di tempatnya Ica dulu ada itu peninggalan yang sangat luar biasa. Terus termasuk ini di situs Keranjingan, dan bukti-buktinya banyak. Apa? Banyak prasasti. Di Jember itu ada prasasti yang ada ya. Kalau yang bilang banyak sih, tapi kita ngomong yang ada ya. Prasasti Lombong itu di Silo, aksaranya aksara Brahmi. Ya, Jember punya aksara Brahmi. Terus prasasti Watu Gong di Ramibuji, itu prasasti huruf Palawa, itu abad-abad ke-7 sampai abad ke-8. Tua banget ya Jember ya. Terus prasasti Langsepan ini ada berapa itu? 1, 2, nanti tunjukin sama Umam. 1, 2, 3. Itu aksaranya aksara Kawi. Kawi masih standar ya. Terus prasasti Congapan. Ayahnya pernah ke sana juga sama Umam dulu. Apa prasasti Congapan itu aksaranya aksara Kawi kuadrat. Aksaranya sudah timbun. Dan itu nggak standar lagi aksaranya, maksudnya nggak biasa. Karena dibikinnya timbun. Jadi memang yang membuat itu orang-orang cerdas dan orang-orang yang punya jiwa seni tinggi. Terus prasasti apa lagi ya? Kemarin yang terbaru gitu, waktu kita sama ayahnya kemarin kita di Gunung Pasang ya ya. Gunung Pasang itu alhamdulillah kita menemukan, selain menemukan itu yang berukir itu juga ada inskripsi. Inskripsi itu apa inskripsi? Ya, Pak inskripsi. Inskripsi itu tulisan. Ya, tulisan di batu atau di lontar, itu namanya, pokoknya ada barang yang ada tulisan itu namanya inskripsi. Itu kita menemukan apa? Kawi kuadrat juga. Banyak masuk persebaran, pokoknya di Jember itu terhitung ada hampir 400 lebih. Iya, ada 400 lebih, tapi belum terdata. Sudah didata tapi belum terregistrasi. Jadi penting dah, hanya mengenal pariwisata. Pariwisata itu cuman Watu Ulo misalkan ya, cuman kita di Papuma, apa? Ya cuman lihat keindahan alam. Ada ekowisata, ya ekowisata dan agrowisata, itu kita mengenal apa namanya ya, tempat-tempat yang indah, terus ke kebun kopi, pertanian, itu jadi wisata juga. Terus ada story wisata. Nah, story wisata itu mempelajari tentang apa? Mengedukasi tentang nilai-nilai sejarah dan budaya. Itu story wisata. Terus ada tadi apa? Ekowisata, agrowisata, eduwisata, dan story wisata. Sebenarnya kayak begini, di Ica terus ngelencer sama ayahnya gini, itu story wisata, begini. Story wisata dan eduwisata, bertanya tentang peradaban Jember, belajar tentang apa sih tempat kelahiran kita itu,
Misalkan nanti di Ica jalan-jalan kemana, terus melihat, oh ini kok mengandung nilai sejarah ya, oh ini di Masjid Jame ini, terus di daerah alun-alun ada Masjid Jame, ada Gereja Santo Yusuf, ya ada gedung Pemkap ya, gedung Garuda, itu peninggalan sejarah semua itu. Ada nilai-nilai sejarah itu kita harus berpikir, dibangunnya gimana ya? Ini kok bisa bentuknya gini ya? Mengandung filosofi, itu harus dikenalkan nanti. Itu story wisata dan itu wisata. Bener, ternyata kayak tempat sejarah kayak juga. banget. Sejarah makanan, udah. Iya, kita belajar. Misalkan begini, apa namanya ini sih? Terang bulan. Ini kan ada sejarahnya. Dari mana terang bulan ini asalnya? Kita kalau anak-anak muda sekarang enak tinggal makan ya. Di Ica nggak suka coklat ya. Padahal di Jember komoditi paling besar juga coklat. Jadi kita tahu ada unsur coklatnya. Oh, Jember punya coklat. Di mana? Di perkebunan atau di PDP apa ya? Siapa yang bangun? Belajar sejarah lagi ya. Mulai zaman masa apa? Zaman masa Belanda. Selain coklat ada apa lagi? Di makanan juga ada sejarahnya. Kita kalau yang muda-muda tinggal makan. Wah, enggak enak. Padahal pemimpin kalau ngomong sejarah itu merinding. Karena apa ya? Orang-orang dulu itu membuat untuk siapa sih? Makanan ini untuk siapa sih? Ayo, apa dibuat untuk yang buat martabak sendiri? Buat siapa dia membuat? Iya, buat semua. Mencari nafkah ya. Dia membuat sesuatu untuk masa depannya, untuk anak-anaknya. Terus untuk ya yang suka ya dikasih, ya dibeli. Itu kan bukan untuk dirinya sebenarnya. Untuk siapa? Untuk kita kan. Jadi kita tinggal makan saja. Masa kita yang sebagai generasi muda hanya makan saja? Kan enggak. Bagaimana mengembangkan ini? Masa besok aku jadi vokalis enak, terus tinggal nyanyi tok? Kan enggak, yang penting jadi vokalis apa? Sebelum menjuarai, apa yang Ica lakukan? Latihan, belajar itu yang penting. Jadi bagaimana sih aku supaya bisa dapat juara 1 sih? Belajar, latihan, terus mendengarkan ciptaan orang, lagu-lagu dahulu. Itu kan sejarah. Ciptaan orang-orang dulu, di Ica mendengarkan lagu kan? Itu hasil karya siapa? Hasil karya orang-orang dulu ya. Dipelajari sama yang muda, ditekuni, akhirnya jadi sesuatu. Penting sekali. Jadi sejarah itu nggak hanya ngomong wisata, banyak. Sejarah kuliner, sejarah musik, sejarah pemerintahan, sejarah seni rupa. Jadi sejarah itu mencakup semua. Jadi orang nggak akan bisa apa-apa tanpa sejarah. Apa sih Om contoh-contohnya batu-batu bersejarah di Jember? Contoh-contoh produk sejarah di Jember. Iya. Itu banyak. Tapi Om Imam mau nunjukin yang di situ sini ya. Tinggalan di situ siapa namanya? Keranjingan, alas kota di sini itu tercatat di Belanda. Ini ada beberapa. Yang ini bukan ya? Bukan. Ini kemarin ini juga sebetulnya tinggalan Jember juga, tapi ini yang di Gunung Argopuro. Ini yang sama ayahnya ini. Ini namanya umpak. Ini ada ukirannya bermotif sulur. Ya. Apa umpak itu? Nah, umpak itu gini. Umpak itu sebagai fungsinya sebagai apa? Penyangga tiang rumah atau bangunan. Pernah lihat di desa-desa. Jadi rumah, terus ini umpak, ini ada tiang. Biasanya 4, kalau rumahnya cagaknya 4 ya, tiangnya 4 ya, berarti dia disangga ini tiang. Kenapa orang dulu pakai gitu? Supaya apa? Supaya nggak diserang sama hewan-hewan ular. Kan rumahnya kan
ngangkat kan, nggak pas di tanah. Terus juga apa? Supaya nggak gempa. Indonesia itu kan terkenal apa? Gunung aktif ya, terus sering gempa. Jadi nenek moyang kita itu sudah sangat cerdas dan sangat canggih. Dia bisa memikirkan bagaimana rumah saya itu tetap aman dari gempa. Jadi begini, bayangin ya. Kalau rumah gini gampang rusak, kena gempa. Tapi kalau umpa itu dia kan kayak sok gini bergerak. Ya. Paling yang rusak cuma atap-atapnya jatuh goyang. Kayak bayangannya gini, di Ica naik kereta api pernah. Kenapa ketika minuman ditaruh di atas mejanya kereta api tidak bergerak dia gini? Padahal jalannya gini-gini ya. Kenapa? Karena di bawah itu ada sok. Itu fungsinya kayak umpak, jadi bergerak gini dia. Canggih ya nenek moyang kita ya lah ya. Jadi selain mengamankan dirinya bernaung di rumah biar nggak diserang sama ular, hewan melata, terus harimau kan dulu hutan-hutan. Jadi dia dibuat bertingkat gitu, jadi nggak langsung nempel tanah. Jadi ada kayak apa kolong rumah di bawah rumahnya itu ada kolong gitu, itu kayak gitu. Terus ini sebuah prasasti ini prasasti begini, ngadepnya begini. Nah, ini atas, ini bawah. Ini namanya prasasti Langsepan karena ditemukan di dusun Langsepan, kelurahan Keranjingan sini. Ayahnya juga sering ke situ dulu. Bermusuhan di situ sama ayah, sama umi mamayanya. Ini namanya prasasti Langsepan dengan aksara Kawi standar. Tahunnya tahun berapa? Nah, ini ada tahu pesan tahunnya ini. Ini situs Alas Kota itu memang tercatat di Belanda. Tapi kita bersyukur karena dengan temuan prasasti ini bisa tahu usianya. Lewat mana kok bisa Imam gitu ya, kok bisa tahu usianya? Ya dibaca batunya itu, dibaca. Loh, bacanya gimana Imam? Ya gitu ya. Ya harus belajar untuk membaca prasasti itu namanya ilmunya apa? Epigrafi. Ya. Terus sama paleografi. Jadi itu yang belajar tentang memang spesifik tentang huruf-huruf atau aksara kuno. Ya, jadi harus tahu ini. Jadi ada ahlinya. Ya ahlinya yang membaca waktu itu Pak Ismail Lutfi ya. Pak Ismail Lutfi yang membaca ini, yang meneliti ini. Jadi dibaca ini. Bacanya begini. Sang Marucana. Ini nama tokoh. Sang Marucana. Ya, Marucana itu nama tokoh. Sang itu gelar sebetulnya, kayak sang saka merah putih ya, sang anak atau sang ayah ya gitu ya. Nama aslinya Marucana. Nah, terus Marwa Ihuma. Ini Marwa Ihuma. Ya. Baris ketiga Tanarataka. Ya. Terus ada dua versi bacaan. Pertama, Pak Ismail Lutfi membaca Hatu Damgat. Ya. Nah, terakhir ternyata di bawah dibaca Hata Ngamgap. Tapi di versi epigraf lainnya membacanya Tata Ngamgaga. Ya. Jadi ada dua versi ya. Hatu Ngamgap sama Tata Ngamgaga. Nah, yang terakhir ini angka tahun ini. 9, 8, 9. Jadi aksara Kawi itu bentuk 9 begini. 8 kayak begini. Ya, 8 begini. Ya, kayak Romawi, kayak angka Romawi. Ya, kayak 5, tapi kalau Kawi bukan dibaca 5 ini. Tapi 8. Tapi tahunnya bukan Masehi, tapi 989 Saka. Ya, selisihnya sama Masehi berapa tahun? Pernah dikasih tahu sama ibu guru. Jadi ada selisihnya ya. Selisihnya Saka sama Masehi itu 78 tahun. Lebih tua Saka. Lebih tua ya Saka. Lebih tua Saka. Selisih 78 tahun. Jadi ditambah. Ini misalkan gini ya. Tahun 989 Saka. Ketemu tahunnya ya. Ditambah 78. Berapa?
989 ditambah 78. 1067 Masehi. Belum lahir, Cak. Umum juga belum lahir. Abad keberapa itu? Abad ke-11. Jadi kalau sudah 1001 itu masuk abad 11. Kalau 1000 itu abad 10. Jadi tahun 900 sampai tahun 1000 itu abad 10. Tahun 1000 sampai 1100 itu abad ke-11 gitu. Ini berarti ini abad ke-11. Tua banget ya Jember ya. Iya. Belum lagi yang Watukum. Ini juga sama ini. Sama dengan yang ini masih banyak lagi. Ini banyak lagi nih. Memang bisa baca ini. Ada bacanya ini. Om Swastiaaka Warsatita. Ini 9 ya. 9 itu Nawa sih sebetulnya. 994 ya. Ini 994 ini berarti tahunnya ketemu. Swastiaaka, tahun Saka Warsatita, tahun 994 ya. Asada Masa, berarti tinggal nambahin ini. Tahun 994 tambah 78 berapa? 1000 selisih 5 tahun pokoknya sama ini. Selisih 5 tahun. Iya, lebih tua ini. 1072 Masehi. Ini 1067. Ini 1072. Ini ada bulannya, lebih lengkap ini. Ada bulannya, ada harinya, ada jamnya. Lengkap ini. Angka 4-nya mirip sama 3. Ya, ini angka 4 ini. Ini 9 ini, ya kan, sama ya? Ya. Tuh, ini tapi kalau dipanjangkan, dibaca semua panjang ceritanya. Akan tahu sejarahnya desa, sejarahnya orang-orang lainnya. Oh, ternyata ini ya nilai-nilai pentingnya sejarah itu ya. Pentingnya belajar nilai-nilai sejarah itu kita tahu. Sejarah yang bentuk kita, ya yang tadi jelasin ya. Tahu. Terus di warga Puro ternyata ada umpak juga ini. Ulirnya kok kayak begini ya Om ya. Ini juga tidak asal buat orang-orang dulu. Ini ulir-ulirnya ini. Apa sulur motifnya itu. Jadi identitas dari sebuah wilayah bisa dilihat dari aksara sama gambar atau ikonografi. Banyak. Om, ini kok kayak ada ukairan atau huruf ini Om. Soalnya kotak-kotak. Tapi ini kayak huruf ini. Jumlahnya ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, ini memang ukiran ya. Sama enggak dengan ini? Beda ya? Ya, dengan ini juga beda. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini ukiran tapi jenisnya jenis ukiran aksara. Bisa memahami akhirnya ya di Ica ya. Ini aksara ini. Aksaranya aksara Kawi. Stop di sini. Kawi Om, kan sama kayak ini, tapi kok beda Om? Nah, kalau ini memang sama-sama Kawi. Tadi Imam kan sempat jelasin ya, tapi mungkin sedikit ini agak spesifik ya. Ini Kawi kuadrat, ini Kawi standar. Masanya tua-tuaan ini. Nah, dinamakan Kawi kuadrat kenapa? Karena ini kotak-kotak hurufnya timbul. Timbul. Kalau ini kan tidak timbul ya, tenggelam ya. Apa? Lebih cekung ke dalam. Kalau Kawi kuadrat ini dia timbul. Cuman ini mungkin aus ya. Jadi ini aksara Kawi kuadrat. Ini batu inskripsi Kawi kuadrat. Ini terbaca ini, masih bisa terbaca. Nih, ini lihat ya. Ini Imam masih ragu ini ya. Ini antara A atau Ma. Kalau pakai Ma berarti Masaba. Ini Imam tidak bisa kelihatan. Atau Asaba. Kata dasarnya Saba atau Sobo, tempat pertemuan.
Artinya ya, itu diduga tulisannya terbaca seperti itu. Jadi ini juga batu inskripsi atau prasasti pendek. Kalau ini prasasti lumayan panjang ya. Peninggalannya apa? Ini peninggalan yang di Gunung Hyang. Perkiraan ini sejaman dengan yang prasasti Congapan yang di Sumber Baru. Kalau Sumber Baru itu 1010 Saka atau 1008 9 Saka. Era abad-abad sama sih, sama dengan ini abad-abad 11. Jenggala atau Kediri. Tapi kita masih belum tahu ada hubungannya ke Jenggala sama Kediri. Cuman eranya era itu ya. 1089 Masehi. Karena coraknya sama ini. Gaya paleografinya atau tipenya sama ya dengan yang Congapan, sama-sama kuadrat. Bisa memahami ya, beda ya. Ternyata Jember itu nggak cuman kayak pariwisata ya, ada sejarahnya juga. Iya, banyak sekali. Kita kayak aksara, kita punya aksara Brahmi, Palawa, Kawi kuadrat, Pegon, sama Carakan. Belum lagi Latin. Kalau orang dulu ngomongnya gedrik, zamannya ayah kita ngomong gedrik ya, namanya ayah sama Om Imam itu gedrik. Jadi kita punya banyak aksara, kaya sekali Jember. Jember sebagai tempat peradaban. Sekarang teman-teman di sini udah tahu kan sejarah di Jember apa aja. Ingat ya, di Jember itu nggak cuman budayanya aja dan sama pariwisata, juga sejarahnya juga. Nah, sekarang kita udah tahu kan penting-pentingnya memahami sejarah itu, karena sejarah adalah inspirasi memahami dan menggali bahasa, tradisi, nilai-nilai luhur, jati diri kita dan bangsa. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.